Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga anak-anak dapat semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6, Tema 9, Subtema 1, Pembelajaran 5, Matahari Pusat Sistem Tata Surya. Ayo mengamati pada halaman 51. Matahari terbit di timur dan terbenam di sebelah barat setiap hari. Tidak pernah berubah hingga kini. Apa saja yang kamu amati ketika matahari terbit dan tenggelam? Adakah perbedaan yang kamu lihat dan rasakan ketika kamu menyaksikan peristiwa alam itu? Buatlah paling sedikit 2 pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa alam tersebut. Contoh pertanyaannya yaitu 1. Mengapa matahari terbit dari timur? Dan 2. Mengapa jika malam hari suasana menjadi gelap? Ayo berdiskusi pada halaman 51 dan halaman 52. Peristiwa terbit dan tenggelamnya matahari merupakan salah satu peristiwa alam. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan keteraturan yang terus berlangsung hingga saat ini. Bersama dengan teman sebangkumu, diskusikanlah hal-hal berikut ini. 1. Adakah keteraturan peristiwa alam yang kamu amati selain peristiwa matahari terbit dan tenggelam tersebut? Yaitu ada di antaranya rotasi bumi yang selalu teratur arah rotasinya, peredaran planet-planet yang teratur pada jalur orbitnya, keteraturan arah revolusi bulan terhadap bumi, keteraturan rotasi satelit-satelit planet lainnya terhadap masing-masing dan sebagainya. 2. Bagaimana kamu menjelaskan makna keteraturan? Keteraturan adalah suatu kesamaan keadaan atau kegiatan atau suatu proses yang terjadi beberapa kali atau berulang, di mana proses tersebut terjadi secara baik atau rapi atau teratur. 3. Bagaimana keteraturan memberikan manfaat kepada manusia? Yaitu yang pertama, keteraturan peredaran benda langit pada orbitnya memberi manfaat bagi manusia, terutama dalam menentukan arah atau posisi melalui rasi bintang. 2. Keteraturan rasi bintang digunakan manusia untuk menentukan waktu yang tepat untuk memulai masa tanam atau menggarap sawah. 3. Keteraturan angin darat dan angin laut bermanfaat bagi manusia saat melaut. 4. Adanya keteraturan siklus air bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Dan 5. Adanya keteraturan siklus siang dan malam bermanfaat bagi manusia dalam menentukan waktu beraktivitas dan waktu istirahat. 4. Keteraturan seperti apa yang kamu harapkan terjadi di sekitarmu? Yaitu keteraturan dalam bersosialisasi atau berinteraksi antar manusia, dan keteraturan dalam berinteraksi dengan alam atau lingkungan. 5. Bagaimana memastikan terjadinya keteraturan di dalam kehidupan pribadimu? Yaitu dengan berkomitmen atau berdisiplin melaksanakan segala hal yang sudah menjadi kewajiban saya dan menyeimbangkan kewajiban tersebut dengan hak saya sehingga terjadi keteraturan. 6. Bagaimana memastikan terjadinya keteraturan dalam hidup bermasyarakat? Yaitu keteraturan dalam masyarakat
akan terjadi apabila setiap individu melaksanakan kewajiban dan menerima haknya sesuai ketentuan atau seimbang. Jelaskan hasil diskusimu dengan menggunakan peta pikiran, lalu presentasikanlah di dalam kelompok kecil di dalam kelas. Catatlah hal-hal menarik dan baru dari hasil diskusi dengan teman-temanmu. Tuliskan beberapa pertanyaan yang muncul pada saat diskusi tersebut. Berikut ini adalah contoh peta pikiran mengenai keteraturan. Matahari merupakan salah satu bintang yang ada di dalam galaksi. Matahari terdiri atas gumpalan gas raksasa dan memiliki banyak sekali lidah api. Lidah api matahari yang merupakan ledakan-ledakan yang dapat mencapai jutaan kilometer tingginya. Suhu permukaan matahari mencapai 5.800 derajat Celcius. Matahari adalah satu-satunya bintang di dalam tata surya kita yang menghasilkan panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari inilah yang memberikan kehidupan di bumi. Perubahan panas matahari dapat menyebabkan kehidupan makhluk hidup di bumi juga terpengaruh. Jika panas matahari berkurang, maka seluruh bagian di dunia ini akan membeku. Tetapi jika panas matahari bertambah, es di kutub utara akan mencair dan air laut serta sungai akan naik. Matahari berukuran sangat besar. Jarak antara pusat matahari hingga ke permukaannya sama dengan 2 kali jarak bumi dengan bulan yang berjarak 384.000 km. Inti matahari sangat panas, yaitu 15 juta derajat Celcius. Matahari sebagai pusat tata surya mempengaruhi setiap planet yang ada di dalamnya. Setiap planet memiliki ciri dan keunikan yang berbeda. Oleh planet di dalam tata surya dibagi menjadi 2 golongan, yaitu planet dalam dan planet luar. Perhatikanlah gambar berikut. Planet dalam adalah planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet yang pertama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari dan mencakup 4 planet berikutnya seiring dengan peningkatan jarak dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedua golongan planet tersebut dibatasi oleh sabuk asteroid. Sabuk asteroid yang merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi-materi seperti materi penyusun planet, yaitu gas beku dan debu. Planet-planet dalam terdiri atas batuan dan logam. Planet-planet ini bergerak perlahan karena mereka dianggap berat. Diameter rata-rata planet-planet ini lebih kurang 13.000 km. Oleh karenanya, mereka dianggap sebagai planet kecil. Planet luar tersusun atas gas. Gas-gas penyusunnya antara lain adalah hidrogen dan helium. Planet-planet ini seperti balon besar yang mengembang di ruang angkasa. Planet-planet ini dianggap sebagai planet gas raksasa. Planet-planet ini memiliki diameter rata-rata kurang lebih 48.000 km. Ayo berdiskusi pada halaman 54. Berkat perkembangan ilmu pengetahuan, kamu mendapatkan banyak informasi tentang luar angkasa. Keteraturan tata surya yang kamu pahami saat ini masih menyimpan banyak misteri. Misteri-misteri tersebut dapat diungkapkan melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu cara untuk mengetahui keteraturan dari sistem tata surya adalah dengan melakukan pengkelompokan berdasarkan kriteria tertentu. Urutkanlah planet di dalam tata surya dari yang terdekat hingga terjauh dari matahari. Yang pertama yaitu planet Merkurius. Jarak dari matahari yaitu 57,9 juta kilometer. 2. Planet Venus.
jarak dari matahari yaitu 108 juta kilometer. 3. Planet bumi, jarak dari matahari yaitu 150 juta kilometer. 4. Planet Mars, jarak dari matahari yaitu 228 juta kilometer. 5. Planet Jupiter, jarak dari matahari yaitu 779 juta kilometer. 6. Planet Saturnus, jarak dari matahari yaitu 1430 juta kilometer. 7. Planet Uranus, jarak dari matahari 2880 juta kilometer. 8. Planet Neptunus, jarak dari matahari 4500 juta kilometer. Urutkan planet dari yang paling kecil hingga ke planet yang paling besar. Yang pertama nama planet yaitu Merkurius, diameter yaitu 4,9 ribu kilometer. 2. Planet Mars, diameter 6,8 ribu kilometer. 3. Planet Venus, diameter 12,1 ribu kilometer. 4. Planet Bumi, diameter 12,7 ribu kilometer. 5. Planet Neptunus, 50.000 kilometer. 6. Planet Uranus, 51.000 kilometer. 7. Planet Saturnus, diameter 120.000 kilometer. Dan Jupiter, diameter 143.000 kilometer. Urutkan planet dari yang terpanas hingga yang terdingin. Planet yang pertama yaitu Venus, suhu maksimal 462 derajat Celcius. 2. Merkurius, siang hari maksimal 430 derajat Celcius dengan suhu rata-rata 70 derajat Celcius. Malam hari bisa mencapai minus 180 derajat Celcius dengan suhu rata-rata minus 70 derajat Celcius. 3. Bumi, suhu permukaan maksimal 50 derajat Celcius dan minimal minus 89 derajat Celcius dan rata-rata 15 derajat Celcius. 4. Mars, suhu rata-rata pada permukaannya adalah minus 46 derajat Celcius. 5. Jupiter, suhu permukaan antara minus 108 derajat Celcius sampai minus 158 derajat Celcius. 6. Saturnus, suhu permukaan antara minus 136 derajat Celcius sampai minus 186 derajat Celcius. 7. Uranus, suhu permukaan antara minus 194 derajat Celcius sampai minus 271 derajat Celcius. Dan 8. Neptunus, suhu permukaan antara minus 198 derajat Celcius sampai minus 215 derajat Celcius. Urutkan planet yang melakukan rotasi paling cepat hingga yang paling lama. Yang pertama, planet Jupiter, kecepatan rotasi 10 jam. 2. Saturnus, kecepatan rotasi 10,7 jam. 3. Neptunus, kecepatan rotasi 16 jam. 4. Uranus, kecepatan rotasi 17 jam. 5. Bumi, kecepatan rotasi 24 jam atau 1 hari. 6. Mars, kecepatan rotasi 24,6 jam. 7. Merkurius, kecepatan rotasi 59 hari. 8. Venus, kecepatan rotasi 243 hari. Urutkan planet yang melakukan revolusi dari yang paling cepat ke yang paling lambat. Yang pertama, planet Merkurius, kecepatan revolusi 88 hari. 2. Venus, kecepatan revolusi 225 hari. 3. Bumi,
kecepatan revolusi 365 hari atau 1 tahun. 4. Mars, kecepatan revolusi 687 hari. 5. Jupiter, kecepatan revolusi 11,86 tahun. 6. Saturnus, kecepatan revolusi 29,5 tahun. 7. Uranus, kecepatan revolusi 84 tahun. Dan Neptunus, kecepatan revolusi 165 tahun. Perbedaan dan persamaan antara planet dalam dan planet luar. Yang pertama, persamaan pada planet dalam yaitu sama-sama mengelilingi matahari. 2. Sama-sama berputar pada porosnya. 3. Sama-sama beredar pada orbit masing-masing. Dan 4. Sama-sama benda angkasa. Perbedaan pada planet dalam yaitu 1. Partikel penyusun berupa benda padat. 2. Gerakan perlahan karena dianggap lebih berat. 3. Diameter kecil. 4. Berada di wilayah bagian dalam dari sabuk asteroid. 5. Berjarak lebih dekat dari matahari. Dan 6. Revolusi matahari relatif lebih pendek. Persamaan pada planet luar yaitu yang pertama, sama-sama mengelilingi matahari. 2. Sama-sama berputar pada porosnya. 3. Sama-sama beredar pada orbit masing-masing. Dan 4. Sama-sama benda angkasa. Perbedaan pada planet luar yaitu partikel penyusun berupa benda gas. 2. Gerakan lebih cepat karena dianggap lebih ringan. 3. Diameter besar. 4. Berada di wilayah bagian luar dari sabuk asteroid. Dan 6. Revolusi matahari relatif lebih panjang. Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan pembelajaran di atas? Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran di atas yaitu bahwa keteraturan itu sangat penting dan bermanfaat bagi manusia, termasuk keteraturan dalam dunia antariksa seperti keteraturan planet-planet di ruang angkasa. Planet-planet dapat dibedakan berdasarkan jarak dari matahari, berdasarkan ukuran, berdasarkan suhu planet, berdasarkan rotasi planet, berdasarkan kecepatan revolusi, maupun berdasarkan letak planet dalam dan planet luar. Kita dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari planet dalam dan planet luar. Adakah pertanyaan yang kamu miliki sehubungan dengan keteraturan dalam tata surya setelah melakukan kegiatan tersebut? Pertanyaannya yaitu, mengapa letak orbit atau garis edar tiap planet itu berbeda? Masih ada waktu Arya, oleh Diana Caritas. Arya senang sekali hari ini. Ayah akan mengajaknya menonton film tentang makhluk luar angkasa. Ia sudah lama menantikan kesempatan ini. Kebetulan kali ini ayah dapat menemaninya. Wah, antriannya sudah panjang ayah, kata Arya agak murung ketika telah sampai di bioskop. Penjualan tiket ternyata sudah dibuka setengah jam yang lalu dan sekarang antriannya cukup panjang. Seandainya saja tadi ayah tidak membantu Mbak Ita membetulkan sepedanya, pasti kita tidak akan mengantri sepanjang ini. Tidak apa Arya, kita masih punya waktu. Pemutaran filmnya masih 45 menit lagi kok. Yuk segera mengantri, ajak ayah sambil berjalan menuju antrian. Seandainya tadi sepeda Mbak Ita itu tidak rusak, kita bisa sampai ke sini lebih cepat ya. Jadi tidak harus mengantri lama. Arya masih menggerutu tentang peristiwa sebelumnya. Arya, Mbak Ita juga tidak berharap sepedanya akan rusak kan? Mbak Ita akan pergi les menari. Kalau sepedanya rusak di tengah jalan, lebih kasihan lagi Mbak Ita. Beruntung rusaknya di rumah dan ayah tahu.
Jadi ayah harus bantu Mbak Ita dulu supaya ia tetap bisa latihan menari dengan selamat. Memang Arya ingin Mbak Ita itu celaka di jalan. Hibur ayah, Arya hanya tersenyum dan mengangguk. Tentu saja ia tidak ingin kakak perempuannya itu mengalami kecelakaan. Yuk Arya, di depan kita tinggal 2 pengantri lagi tuh. Sebentar lagi giliran kita, kata ayah setelah kurang lebih 1/4 jam berdiri mengantri. Ayah tampak gembira dan bersemangat. Ketika Arya dan ayah hendak maju untuk membayar tiket, tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka. "Aduh Bu, perutku sakit sekali," seru seseorang di belakang Arya dan ayah. Seketika mereka menoleh ke belakang, tampak seorang anak perempuan sebaya Arya sedang memegang perut. Wajahnya pucat, keringat tampak mengucur di dahinya. Ibu anak perempuan itu pun terlihat panik. Beberapa kali si ibu menghibur anaknya untuk bertahan dalam antrian. "Ibu, silakan ibu beli tiket dulu, kasihan anak ibu." Tiba-tiba Arya berkata kepada si ibu anak itu. Si ibu langsung menatapnya dan melihat ayah. Ayah mengangguk dan mempersilakan keduanya untuk maju mengambil antrian mereka. Setelah si ibu mengucapkan terima kasih, mereka maju untuk membeli tiket mereka dan segera beranjak pergi menuju toilet bioskop. Film memang masih akan dimulai 30 menit lagi. Terima kasih Arya, kamu menunjukkan kepekaanmu terhadap orang lain yang lebih membutuhkan. Tindakanmu membantu tadi sebenarnya juga membantu kita semua yang ada di tempat antrian untuk tetap teratur. Coba kalau kamu tidak cepat menawarkan antrian kita, pasti antrian di belakangnya akan terganggu karena situasi yang dialami anak dan ibu itu, kata ayah. Ah ayah, Arya kan hanya melakukan persis seperti yang ayah lakukan kepada Mbak Ita tadi. Arya hanya ingin memastikan semua teratur dan dapat melakukan kegiatan sesuai yang telah direncanakan. Kasihan anak itu ayah, Arya juga jadi terbayang Mbak Ita jika tidak dibantu ayah tadi. Jelas Arya, ayah tersenyum sambil mengusap kepala Arya. Ayo menulis pada halaman 59. Lengkapi diagram berikut ini setelah kamu membaca artikel fiksi di atas. Judul cerita dan pengarang yaitu Masih Ada Waktu Arya, pengarang Diana Karitas, watak tokoh utama yaitu sayang saudara, rela berkorban demi keteraturan, watak tokoh tambahan yaitu sayang anak dan bijaksana, gambar tempat peristiwa. Gambaran tempat peristiwa adalah di tempat pembelian tiket gedung bioskop di mana terjadi antrian yang cukup panjang. Hubungan antara tokoh utama dan tokoh tambahan yaitu hubungan keluarga antara ayah dan anaknya. Isi cerita yaitu Arya senang sekali karena hendak menonton film bersama ayahnya di bioskop. Namun kegembiraannya mulai memudar begitu mengetahui banyaknya penonton yang ingin melihat film tersebut, yang menyebabkan terjadinya antrian yang cukup panjang. Arya pun mulai murung. Dia sempat berpikir seandainya tadi sepeda kakaknya tidak rusak dan ayah tidak memperbaiki sepeda kakaknya, mungkin ia dan ayah bisa datang lebih awal sehingga tidak perlu mengantri lama. Mengetahui hal tersebut, ayah Arya menasehatinya dan Arya bisa memahaminya. Tiba-tiba terdengar suara anak perempuan yang kesakitan perutnya. Mengetahui hal tersebut, Arya berinisiatif untuk mempersilakan anak perempuan dan orang tua tersebut untuk lebih dahulu daripada Arya untuk membeli tiket. Arya berpikir jika dia tidak mengalah, maka akan timbul suasana tidak teratur di antrian akibat sakitnya anak perempuan tersebut. Arya ingin memastikan semua tetap teratur dan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Ayah bangga dengan keputusan Arya tersebut.
Apa yang terjadi jika Arya tidak cepat mempersilahkan orang di belakangnya mengambil antriannya? Lanjutkan cerita di atas dengan menggunakan imajinasimu, lalu tulislah hasil pengembangan ceritamu ke dalam sebuah paragraf. Ayah senang sekali karena hendak menonton film bersama ayahnya di bioskop. Namun ia jadi murung setelah melihat antrian pembelian tiket yang cukup panjang. Arya sempat berpikir, seandainya ayahnya tidak memperbaiki sepeda kakaknya yang rusak, mungkin mereka bisa datang lebih awal dan tidak antri terlalu lama. Ayah menasehati Arya, namun Arya tetap cemberut. Tiba-tiba anak perempuan yang antri di belakang Arya mengeluh perutnya sakit karena kebelet untuk ke toilet untuk buang air besar. Namun Arya tidak peduli karena sebentar lagi adalah gilirannya setelah menunggu lama. Akibat dari tindakan Arya tersebut adalah anak perempuan yang masih kecil itu akhirnya buang air besar di tempat karena tidak tertahankan. Tentu saja peristiwa tersebut menimbulkan kekacauan, antrian yang rapi jadi rusak karena beberapa orang yang dekat dengan peristiwa menyingkir menjauh. Mengetahui itu, beberapa orang berniat menerobos antrian dan hal ini menimbulkan pertengkaran di kalangan calon pembeli tiket. Untuk menghindari kekacauan dan pertengkaran lebih parah, maka pihak bioskop menutup sementara tiket pembelian sehingga tidak ada calon pembeli tiket yang bisa dilayani, termasuk Arya. Arya menjadi menyesal atas tindakannya tersebut. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.